Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughan indakal kibara ahadahuma aw kulahuma wala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul aliyul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa Matsanda TV yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmat yang dicurahkan kepada kita, sehingga kita selalu sukses dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Kemudian salawat berangkaikan salam juga tak henti-hentinya kita doakan agar selalu dicampaikan buat arwah junjungan kita yang telah bersusah payah merubah akhlak manusia dari akhlak jahiliyah kepada akhlak Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan di saat ini yang berbahagia ini, yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Matsanda TV yang berbahagia, dalam menjalani kehidupan hidup di atas dunia ini tentu bermacam ragam pekerjaan yang kita lakoni. Mulai dari bekerja ke sawah, ke ladang, ataupun ke kebun, sampai bekerja di perkantoran, baik instansi-instansi pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta. Dan dalam menjalani pekerjaan itu, ada kita yang sudah berhasil, ada kita yang baru akan berhasil, dan ada kita yang baru akan memulai suatu pekerjaan itu. Dan di dalam keberhasilan itu tentu tidak semerta-merta karena kemampuan kita sendiri, karena usaha kita sendiri. Pasti dalam keberhasilan itu ada campur tangan orang lain yang membantu kita. Katakanlah hari ini kita berhasil dalam berdagang, berniaga, mendirikan suatu perusahaan umpamanya. Tentu kita dibantu oleh orang-orang yang mampu untuk membantu kita. Katakanlah hari ini kita berhasil menduduki suatu jabatan di instansi-instansi pemerintahan. Katakanlah itu kita memimpin suatu perusahaan ataupun suatu instansi pemerintahan. Tentu dalam menggapai semua itu ada orang lain yang membantu kita. Dan biasanya nama orang-orang yang membantu kita itu akan selalu teringat di kepala kita, akan selalu terucap di mulut kita. Kalau tidak karena ini, kalau tidak karena itu, kalau tidak karena bapak ini, kalau tidak karena ibu itu, mungkin saya tidak akan mendapatkan hal seperti ini. Itu adalah hal yang lumrah sebagai kita manusia. Namun ternyata di balik semua itu, kita melupakan jasa orang yang jauh sebelum orang lain membantu kita dalam menggapai kesuksesan hari ini. Dulu kita pernah diberi tumpangan oleh mereka. Kita dibawa kemanapun mereka pergi. Kita ditumpang oleh mereka. Bukan rumahnya yang bagus, bukan mobilnya yang mewah, tapi lebih daripada itu, rahimnya, perutnya, 9 bulan 10 hari kita diberi tumpangan olehnya. Tidak sampai di situ. Ketika sampai akhirnya 9 bulan 10 hari itu, meregang nyawa, bersimbah darah, mengeluarkan kita ke atas dunia ini.
Tapi karena bantuan dari orang lain untuk mendapatkan kesuksesan hari ini, kita lupakan jasa mereka. Dia adalah ibu kita, yang rela meregang nyawa, bersimbah darah, mengeluarkan kita ke atas dunia ini. Dan setelah kita keluar di atas dunia ini, tidak stop sampai di sana penderitaannya. 2 tahun lamanya kita merengek di pangkuannya. Dan di balik itu ternyata juga ada orang tua yang dulu gagah perkasa, melepuh kulitnya karena terik panasnya matahari demi mencarikan sesuap nasi untuk kita. Berapa saat, berapa waktu, berapa hari dia melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala demi memenuhi kebutuhan kita. Berapa saat dia tidak menjalankan kewajibannya kepada Allah demi sibuk mencari nafkah untuk kita, demi kita bersekolah, demi kita mendapatkan apa yang kita inginkan hari ini. Tapi karena telah dihimpit oleh bantuan orang lain yang kita temui di saat kita mendapatkan kesuksesan hari ini, kita lupakan jasa-jasa mereka. Bukankah Allah telah katakan dalam surat Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablugha 'indaka al-kibara ahadahuma aw kulahuma wa la taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā," kata Allah. Allah katakan setelah engkau beribadah kepada Allah, setelah engkau melakukan ibadah kepada Allah, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tapi hari ini kita saksikan dengan mata kepala kita, berapa banyak orang-orang yang hari ini mengecewakan orang tuanya. Karena apa? Karena telah terlena dengan keberhasilan yang dibantu oleh orang lain. Dia lupa bahwasanya setelah beribadah kepada Allah, setelah menyembah kepada Allah, maka pekerjaan yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidakkah kita mencontoh kepada seorang pemuda yang tak dikenal di atas dunia tapi diketahui oleh penduduk langit dan bahkan kehadirannya ditunggu-tunggu oleh para penduduk langit? Kita kenal hari ini orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Dia rela menghabiskan masa mudanya demi merawat ibunya yang sudah tua. Dia rela tidak berkeluarga demi merawat ibunya yang sudah tua. Dan bahkan dia rela menahan rindunya untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam demi memenuhi keinginan ibunya. Dan bahkan dia rela dikatakan gila, dia rela dikatakan kurang waras karena ingin memenuhi keinginan ibunya untuk menunaikan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah. Uwais Al-Qarni jauh tinggal dari Makkahul Mukarramah, beribu-ribu kilometer dari tempat tinggalnya, dari menuju Makkahul Mukarramah. Dia kabulkan keinginan ibunya, dia gendong ibunya dari tempat tinggalnya sampai ke Makkahul Mukarramah dan kembali lagi ke tempat tinggalnya. Dia habiskan masa-masa mudanya demi merawat ibunya yang sudah tua. Sungguh, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita saksikan lagi, kita dengar dengan telinga seorang anak rela mencampakkan orang tuanya ke panti-panti jompo, ke panti-panti sosial dengan alasan sibuk pekerjaan. Tidakkah kita memikirkan, tidakkah kita terfikir oleh kita kesibukan apa yang orang tua kita tidak hadapi ketika kita kecil dulu? Tuh, mereka tidak buang kita ke panti asuhan, mereka tidak telantarkan kita, mereka tetap memelihara kita, merawat kita, dan sampai akhirnya hari ini kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka bagi kita yang masih berkesempatan hidup bersama mereka hari ini, lakukanlah apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang anak. Allah telah banyak mencontohkan dengan kisah-kisah seorang anak yang berbakti kepada
orang tuanya. Dan ini juga sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Ibrahim alaihissalam dibesarkan oleh seorang ayah yang bernama Azar yang menyembah berhala. Ketika Ibrahim alaihissalam meluruskan akidah ayahnya, apa yang dia dapatkan? Ya Ibrahim, la illam tantahi wahjurni maliya, kata Azar kepada Ibrahim alaihissalam. Tapi tak sedikit pun keluar kata pembalasan dari mulut Ibrahim yang kasar. Wahjurni maliya, kata Azar kepada Ibrahim. Tapi apa yang dibalas oleh Ibrahim alaihissalam? Ya abati, wahai bapakku, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan tetap memohonkan ampunan untukmu kepada Tuhan. Kana bihafian, karena Allah, karena Tuhanku sangat sayang kepadaku. Kaum muslimin, pemirsa Matsanda TV yang berbahagia. Oleh karena itu, bagi kita yang masih berkesempatan hari ini bersama dengan para orang tua kita, maka lakukanlah tugas kita sebagai seorang anak. Bahagiakanlah mereka di sisa-sisa hidup mereka. Karena kalau berhubungan dengan orang tua, ini tidak main-main. Allah sangat murka karena kita tahu ridanya Allah terletak kepada ridanya orang tua. Pun murkanya Allah terletak kepada murka orang tua. Kalau orang tua rida, maka Allah pun akan rida. Kalau orang tua murka, Allah pun akan murka terhadap kita. Kaum muslimin Matsanda TV yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin itu sedikit penyampaian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bagi kita yang masih berkesempatan bersama dengan orang tua kita hari ini, kita termasuk ke dalam golongan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau berkaitan dengan orang tua, ancaman Allah dan janji Allah pun akan langsung dibayar tunai. Ingat, apa yang kita lakukan hari ini terhadap orang tua kita, maka itu pula lah nanti yang akan kita dapatkan dari anak-anak kita. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita hari ini, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan dari anak-anak kita nantinya. Kejahatan yang kita lakukan terhadap orang tua kita hari ini, maka kejahatan pula yang akan kita dapatkan nanti dari anak-anak kita. Semua berpulang kepada kita, tapi yang penting, yang jelas, kita semua tentu berharap kita lakukan yang terbaik terhadap anak orang tua kita hari ini, dan semoga nanti anak-anak kita juga melakukan hal yang terbaik terhadap kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.